Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada akhir pekan ini diambil dari Matius 18 ayat 15. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, muda mardosa kahangkimu tuho, topot kon maiya, pabua takas salanyai, sip-sip malakahon tusia, acohum hamuna dua sajo, muda ditangihon iya nadukmi, nadung dapot hoya mangulai. Dalam bahasa Indonesia, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sejak daripada zaman Yesus sudah diingatkan bagi orang-orang percaya bagaimana mengatasi konflik. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan dalam kehidupan kita. Pada firman Tuhan kali ini mau diingatkan bahwa memang konflik itu berbahaya. Persoalan bisa menimbulkan perasaan sakit hati di dalam diri kita, kemudian yang membesar kemudian menjadi penyakit, menjadi sebuah persoalan yang membesar, terjadinya konflik antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, bagaimana menyelesaikannya? Apabila ada persoalan, apa yang harus dilakukan? Firman Tuhan mengingatkan untuk menyelesaikannya adalah dengan mempertemukan antara yang berkonflik. Dikatakan apabila ada orang berbuat salah, berbuat dosa, tegurlah dia dengan 4 mata. Kita langsung mengatakan apa yang menjadi kesalahan itu kepada orang yang kita anggap berbuat salah. Bukan menjadi pergi kepada yang lain, menceritakan kesalahannya, kemudian menggosipkannya. Bukan juga kita menjadi memperbesar persoalan dengan mempermalukannya di depan umum. Namun yang tahap pertama dilakukan adalah pergi dan secara 4 mata. Artinya, ketika orang melakukan itu, kesalahan itu sudah pasti sebuah yang akurat di dalam pemahaman orang yang menjumpainya. Kesalahan itu bukanlah sebuah kesalahan ataupun menjadi kekurangan yang dibuat-buat, namun sesuatu yang sudah punya data, punya fakta, dan memang dapat menjadi mempengaruhi hubungan antar satu dengan yang lain. Oleh karena itu, apa yang terjadi dengan demikian? Yang pasti, apabila ada seseorang melakukan 4 mata dengan kita dan menegur kita, yang pasti kita akan lebih mudah untuk menerimanya. Dan tidak akan ada apologet ataupun pembelaan diri bagi orang yang sudah dinyatakan kesalahannya. Dan selanjutnya dalam firman Tuhan kali ini, apabila tidak bisa 4 mata, panggillah beberapa orang, 2-3 orang sebagai saksi dalam menegur. Betapa lembutnya keadaan ini, bukan menjadikan sebuah ketegangan. Setelah 4 mata, 2-3 orang dipanggil dan kemudian mendiskusikan tentang kesalahan itu. Apabila itu masih tetap berlanjut, panggillah kepada seluruh jemaat. Tahapan ini adalah semakin besar untuk mendiskusikannya. Apakah sepakat dengan apa yang sudah dipanggil ataupun dipandang sebagai yang salah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengatakan bahwa kesalahan orang lain janganlah cepat kita menjadi menghakiminya, namun yang terbaik adalah mendiskusikannya. Bisa saja yang bersangkutan tidak mengetahui akan kekurangan itu, maka kita menolongnya dengan mendiskusikan, membicarakannya. Apabila memang dia membutuhkan hal yang lebih baik lagi dan referensi yang lebih banyak lagi, kita bisa panggil 2-3 orang sehingga referensinya semakin kuat.
Dan apabila memang tidak bisa lagi, maka dipanggillah seluruh jemaat. Artinya semakin komunitas semakin besar. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini merupakan sesuatu yang penting, namun sering diabaikan orang. Orang sering menjadikan sebuah kesalahan menjadi membesar yang sebenarnya kecil, di mana yang diutamakan adalah gosip ataupun sebuah provokasi untuk membenci seseorang. Sikap ini sesungguhnya perlu untuk kita hindari. Karena apa? Karena kebaikan itu mahal harganya. Dan ketika kita melakukannya, sebenarnya kita menolong orang lain agar dia sadar dan keluar daripada perasaan ataupun sikap berdosanya itu. Oleh karena itu, sikap orang Kristen dalam menghadapi konflik adalah hadapi dan nyatakanlah dengan jelas, tanpa untuk mempermalukan, tanpa menghakimi, dan juga tidak untuk menghukum, namun untuk mengeluarkan orang lain daripada kekurangan dan kesalahannya, serta dia sadar, insaf, dan merubah diri. Sikap kekristenan bukan untuk menghakimi, namun untuk menolong, untuk menyembuhkan di dalam sebuah konflik. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita sebagai pelaku firman yang bersikap dengan begitu lembut, begitu penuh dengan kasih dan hikmat dalam menyelesaikan konflik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mengingatkan kami agar penyelesaian konflik didasarkan kepada hikmat, didasarkan pada kasih, didasarkan kepada kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Jadikan kami menjadi pelakunya, karena kami butuh itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa kepada setiap yang mendengarkan channel ini. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan Engkau menjawab setiap doa yang memohon kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.